lagi. Oke. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, kita diawali dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Jadi, teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang vektor. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang vektor. Tentang vektor. Nah, mungkin teman-teman sudah mempelajari materi ini di fisika di semester 1 bahwa besaran itu dikelompokkan menjadi 2 bagian. Nah, mungkin di sini ada yang tahu besaran apa saja? Ada yang tahu? Nah, besaran itu yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Yang pertama itu besaran skalar. Ada yang tahu apa itu besaran skalar? Ada yang tahu apa itu besaran skalar? Nah, besaran skalar yaitu besaran yang memiliki nilai tapi tidak memiliki arah. Besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Nah, dia itu memiliki nilai tetapi dia itu tidak memiliki arah. Contohnya itu adalah jarak, terus luas, volume, daya, dan juga lain-lain. Nah, sedangkan besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, jadi besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, contohnya itu kecepatan, terus kecepatan, perpindahan dan juga gaya dan lain-lain. Nah, jadi perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor itu yaitu besaran skalar itu memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah, sedangkan besaran vektor besaran memiliki nilai dan dia juga memiliki arah. Nah, contohnya tadi yaitu perpindahan, kecepatan dan lain-lain. Nah, contoh lagi besaran skalar tadi yaitu jarak, volume, daya, dan lain-lain. Sudah paham perbedaan antara besaran vektor dan besaran skalar? Nah, supaya teman-teman bisa membedakan antara besaran skalar dan besaran vektor, coba teman-teman perhatikan ilustrasi berikut. Gua hapus ini dulu ya. Misalkan seseorang itu berada di posisi ini. Misalkan ini seseorang. Nah, kemudian dia berjalan ke posisi ini. Nah, misalkan ini adalah posisi A dan ini adalah posisi B. Nah, dia berjalan dari posisi A ke posisi B itu dengan jarak misalnya 10 cm. Nah, kemudian dari posisi B ini dia berbalik arah ke posisi C. Sekarang ini adalah posisi C dengan jarak 4 meter. Jadi pertanyaannya di sini adalah berapa jarak yang
kira berapa perpindahan. Nah, yang pertama itu berapa jarak yang ditempuh. Jarak yang ditempuh di mana tadi? Seseorang berjalan dari posisi A ke posisi C melalui titik B. Nah, jelas di sini yaitu dari A itu melalui titik B dan dari titik B ke titik C, yaitu dengan jarak tempuhnya itu AB ditambah BC itu sama dengan, nah jarak AB nya tadi adalah 10 meter dan jarak BC nya adalah 4 meter. Jadi 10 ditambah 4 itu sama dengan 16 dengan satuannya adalah meter. Sudah mengerti? Sudah? Mungkin ada yang mau bertanya? Nah, teman-teman perhatikan di sini. Di sini, begini. Nah, meskipun seseorang berada di posisi di titik C, dia berbalik arah, maka nilainya itu akan tetap positif. Nah, kenapa positif? Karena yang dimana tadi jarak itu termasuk besaran skala. Nah, besaran skala adalah besaran yang hanya memiliki nilai, tetapi tidak memiliki arah. Nah, kita jumlahkan kita jumlahkan arahnya itu juga akan ngaruh. Nah, yang dimana karena jarak ini adalah besaran skala. Nah, besaran skala yang tidak memiliki nilai, tetapi dia memiliki arah. Sementara perpindahan. Nah, yang kedua itu perpindahan. Secara logika perpindahan itu jelas posisi awal dan posisi akhir. Nah, posisi awal, posisi akhir dari A ke C, yaitu berapa? Misalnya 10 dikurangi 4 sama dengan ini. Tetapi kalau dalam perhitungan matematika kita tetap menjumlahkan, yaitu AB ditambah BC, yang dimana AB nya tadi adalah 10 cm, 10 ditambah BC nya adalah min 4. Nah, kenapa di sini min 4? Karena ini mana tadi perpindahan itu adalah termasuk besaran vektor. Besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Nah, dan ketika arahnya berlawanan, maka sebaliknya akan nilainya yaitu negatif. Itu makanya di sini adalah negatif 4. 10 ditambah min 4 itu sama dengan 6. Sudah mengerti perbedaan antara besaran skala dan besaran vektor? Coba teman-teman simakkan baik-baik. Sudah mengerti? Sudah, oke. Karena teman-teman sudah mengerti, maka selanjutnya itu kita akan menjelaskan bagaimana cara menggambar vektor. Berikut cara menggambar vektor. Vektor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas ada pangkal, panjang, dan juga ada anak panah. Misalnya, ini yang dimaksud dengan titik pangkal. Nah, titik pangkal ini menunjukkan posisi awal dari sebuah vektor. Posisi awal vektor. Sedangkan panjangnya yaitu ini. Dari ini ke sini. Ini yang disebut panjang vektor. Atau
nilai dari sebuah vektor. Sedangkan arah anak panahnya yaitu ini. Arah anak panah atau ujung dari sebuah vektor. Sudah paham dengan cara menggambar vektor? Sudah? Oke, karena kalian sudah paham, maka selanjutnya itu adalah notasi dari sebuah vektor. Notasi vektor. Nah, di sini dalam notasi vektor, misalnya kita itu memiliki titik A dan titik B, vektor yang menghubungkan titik A ke B ini dikatakan sebagai vektor AB. Misalnya kita mempunyai titik A ke titik B. Titik panahnya di sini dan anak panahnya di sini. Nah, ini adalah titik A dan ini adalah titik B. Nah, ini kita namakan vektor A, B. Begitu juga sebaliknya ketika titik pangkalnya itu di titik B dan titik ujungnya itu di titik A, maka ini dinamakan vektor B, A. Nah, selain dengan menyertakan koordinat awal, pangkal, dan ujung, bisa juga penamaan vektor kita gunakan huruf non kapital atau teman-teman bisa sering sebut dengan huruf kecil yang diberikan tanda panah di atas atau huruf tebal. Misalnya vektor U, huruf kecil dan beri tanda. Terus kita memberi garis tebal. Tetapi yang sering kita gunakan di sini adalah ini. Yang sering kita gunakan. Sudah mengerti dengan notasi vektor? Sudah? Baik, selanjutnya itu vektor di dua atau vektor dalam bidang dua dimensi. Nah, misalkan kita memiliki sebuah vektor. Vektor di dua. Kenapa hapus? Kenapa hapus animasinya? Vektor di R2 atau vektor bidang dua dimensi. Misalkan kita memiliki sebuah vektor. Vektornya kurang lebih seperti ini. Nah, teman-teman, vektornya itu kurang lebih seperti ini. Kita misalkan vektor ini adalah vektor A. Kita juga bisa beri nama vektor A itu sama dengan 2 dan 3.
Mungkin teman-teman bertanya dari mana angka 2 dan angka 3. Nah, angka 2 ini yaitu pergerakan vektor secara horizontal. Nah, secara horizontal kalau misalkan ke kanan maka nilainya positif, dan kalau misalkan ke kiri maka nilai negatif. Nah, dari sini kita hitung, dan kita hitung secara horizontal, yaitu ke kanan 1, 2. Ini dari sini ke sini itu bergerak buah satuan. Kemudian angka 3. Angka 3 ini yaitu pergerakan vektor secara vertikal. Dan di mana kalau misalkan ke atas maka nilainya positif, dan kalau misalkan ke bawah maka nilainya negatif. Nah, kita hitung ke atas 1, 2, 3. Nah, dari sini pergerakannya yaitu 3, 2. Sudah paham? Sudah? Oke, Ibu berikan contoh lain dan kalian akan kerjakan di depan. Nah, contohnya kita memiliki sebuah vektor. Coba kalian kerjakan. Misalkan vektor ini adalah vektor A. Nah, vektor A ini kita beri nilai berapa? Kalian kerjakan. Sudah? Ada yang mau kerja di depan? 5 menit lagi ya? 5. Sudah? Ada yang mau kerja di depan? Itu beri waktu 2 menit. Sudah? Atau kita bahas sama-sama saja? Oke, kita bahas saja. Nah, tadi kita memiliki sebuah vektor. Nah, kita namakan vektor ini adalah vektor A. Vektor A. Kita hitung dari sini, yaitu kita hitung secara horizontal ke kanan, maka nilainya itu positif. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Maka pergerakan vektornya itu 4 satuan. Kemudian kita hitung secara vertikal, yaitu ke atas 1, 2, 3, 4. Maka pergerakan vektornya itu 4 satuan. Sudah mengerti? Sudah? Oke, untuk selanjutnya yaitu vektor di R3 atau vektor dalam ruang dimensi 3. Nah, cara menggambar dalam vektor dalam ruang dimensi 3 tidak sesimpel vektor di R2. Kalau di R3 koordinatnya itu kita menambahkan satu lagi. Nah, kalau di R2 tadi koordinatnya itu hanya cuma X dan Y. Kalau di R3 koordinatnya yaitu X, Y, dan Z. Nah, misalkan vektor di R3 atau vektor dalam ruang. Misalkan gambarnya ini adalah depan belakang, kita namakan sumbu X, dan kiri kanannya adalah sumbu Y, sedangkan atas bawahnya sumbu Z. Misalkan kita diminta menggambarkan vektor A
1, 2, 3, 4. Kita bisa gambarkan vektor A 2, 3, 4. Nah, dimana di sini adalah X dan ini adalah Y, ini adalah Z. X nya adalah 2. Terus Y nya 3, kemudian Z nya 4. Nah. Kemudian teman-teman hubungkan titik-titik di dalam membentuk sebuah balon. Kita menghubungkan ketiga titik ini membentuk sebuah balon. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Jadi gambarnya itu kurang lebih seperti di dalam. Nah, kemudian setelah teman-teman menghubungkan titik ini membentuk sebuah balon dan untuk vektor DR3 yang punya koordinat 2, 3, dan 4, 2, 3, dan 4, teman-teman tinggal tarik pangkal ini yaitu 0,0 menuju vektor. Nah, kita ini yang dinamakan vektor A. Yang dimana dari vektor adalah 2, 3, dan 4. Sudah mengerti dengan vektor dalam ruang dimensi 3? Sudah? Ibu minta kalian simakkan baik-baik gambar dalam. Sudah paham? Baik, karena kalian sudah paham, maka selanjutnya materi kita yaitu tentang operasi vektor. Nah, di dalam operasi vektor itu ada 3. Yang pertama penjumlahan vektor, yang kedua pengurangan vektor, dan yang ketiga pengurangan, dan yang ketiga adalah perkalian skala. Yang pertama itu penjumlahan vektor. Sudah catat ini tadi? Yang pertama itu penjumlahan vektor. Nah, dalam penjumlahan vektornya itu khususnya dalam aljabar atau analitik. Khususnya dalam aljabar dalam penjumlahan vektor untuk vektor U dan vektor V pada dimensi yang pertama itu untuk vektor U dan vektor V pada dimensi 2. Untuk vektor dan V pada dimensi 2. Pada R2. Misalnya vektor U unsurnya AB, misalnya vektor U unsurnya itu adalah A, B, kemudian vektor V itu adalah C, D. Nah, bagaimana cara kita menjumlahkan kedua vektor ini? Cara menjumlahkannya adalah vektor U ditambah vektor V itu sama dengan A, B ditambah B, C
Yang kita gunakan adalah ini adalah bentuk kolom. Kalau misalkan bentuk barisnya itu adalah A, B atau B, C. Yang kita gunakan adalah bentuk kolom. Kemudian, nah selanjutnya itu kita jumlahkan, yaitu A ditambah B, kita jumlahkan A ditambah B, kemudian B ditambah C. Ini itu penjumlahan untuk vektor pada bidang dimensi 2. Untuk teman-teman memahami lebih lanjut tentang penjumlahan vektor pada dimensi 2, maka Ibu akan memberikan contoh soal. Contoh soalnya, diketahui vektor U sama dengan 2, 3, dan vektor V itu sama dengan 4 dan 5. Pertanyaannya, jadi pertanyaannya adalah vektor U ditambah vektor V itu sama dengan, nah tadi di sini vektor U ditambah vektor V yaitu unsur A B ditambah unsur B C. U ditambah vektor V sama dengan unsur A B ditambah C D. Nah, yang dimana di vektor U nya A nya itu adalah 2 dan B nya adalah 3 ditambah di vektor V yaitu C itu sama dengan 4 dan D nya itu adalah 5. Maka kita jumlahkan kedua vektor ini. 2 ditambah 4, 3 ditambah 5. Maka hasilnya 2 ditambah 4 itu sama dengan 6 dan 3 ditambah 5 sama dengan 4. Nah, ini adalah bentuk kolom. Kita juga bisa menggunakan bentuk baris itu 6 di bawah 4. Maka hasilnya seperti ini. Sudah paham? Sudah? Oke. Supaya ibu tahu kalau kalian sudah paham, maka ibu berikan satu soal dan kalian kerjakan. Soalnya diketahui vektor U itu sama dengan 3 dan 4 dan vektor V itu sama dengan 2, 3. Itu kan vektor U ditambah V. Ibu beri waktu 2 menit. Kerja dimulai sekarang. Sudah? Sudah? Ada yang sudah? Bagaimana kalau kita bahas sama-sama? Nah, tadi soalnya itu adalah diketahui vektor U itu 3 dan 4, sedangkan vektor V nya itu 2 dan 3. Nah, U ditentukan vektor U ditambah vektor V. Vektor U ditambah vektor V itu A B tambah C D. Di mana A nya A dan B nya yaitu 3, 4 ditambah C dan D yaitu 2, 3. Nah, kemudian 3 ditambah 2, 4 ditambah 3 itu sama dengan 5,7 atau 5. Sudah? Sudah paham? Oke. Karena kalian sudah paham, maka selanjutnya itu adalah penjumlahan pada vektor
di R3 atau vektor dalam ruang 3 dimensi. Sudah catat ini toh? Nah, kalau dalam vektor di R3 atau dalam ruang 3 dimensi itu kita menambahkan satu variabel. Kalau di tadi di R2 itu hanya menggunakan dua variabel, yaitu AB dan di vektor U nya dari AB dan di vektor V nya tadi itu C. Sedangkan di R3 nya yaitu kita menambahkan satu variabel. Nah, misalnya vektor U dengan unsur A, B, dan C. Sedangkan vektor V yaitu D, E, F. Nah, kemudian kita jumlahkan kedua vektor ini. Vektor U ditambah vektor V itu sama dengan A, B, C ditambah unsur D, E, F itu sama dengan A ditambah D, B ditambah E, C ditambah F. Nah, contoh soalnya yaitu diketahui vektor U itu sama dengan 2, 3, 4 dan vektor V itu sama dengan 4, 3, 5. Nah, kemudian kita jumlahkan kedua vektor ini. Vektor U ditambah vektor V itu sama dengan A, B, C ditambah D, E, F. Nah, gimana kalau vektor U A-nya yaitu 2, A, B, C-nya itu 2, 3, 4. 2, 3, 4. Dan di vektor V, D, E, F-nya yaitu 4, 3, dan 5. Nah, kemudian kita jumlahkan kedua vektor ini. 2 ditambah 4, 3 ditambah 3, 4 ditambah 5. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Terus 3 ditambah 3 sama dengan 6. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, inilah hasil. Sudah mengerti? Sudah? Baik, selanjutnya adalah pengurangan vektor. Kalau pengurangan vektor itu kurang lebih sama dengan penjumlahan vektor. Jadi dalam pengurangan vektor itu kurang lebih sama dengan penjumlahan vektor. Hanya pada perbedaan tanda kurang. Dalam pengurangan vektor itu kita misalkan vektor U unsurnya AB dan vektor V unsurnya CD. Kemudian kita kurangkan vektor U dengan vektor V yaitu AB kurangi CD itu sama dengan A dikurangi C, B dikurangi E. Nah, misalkan contoh soal diketahui vektor U nya sama dengan 6 dan 4, vektor V nya 3, 2. Nah, kita kurangkan kedua vektor ini. Vektor U dikurangi vektor V. Nah, itu adalah rumusnya tadi adalah AB dikurangi CD. Nah, AB nya di sini adalah 6 dan 4. Kemudian CD nya yaitu 3 dan 2. Nah, kita kurangkan 6 dikurangi 3, 4 dikurangi 2.
6 kurang 3 itu sama dengan 3, dan 4 kurang 2 itu sama dengan 2. Sudah paham? Ini itu adalah pengurangan vektor dalam R2 atau dalam 2 dimensi. Sedangkan dalam bidang 3 dimensi itu kurang lebih sama dengan ini, tapi kita menambahkan satu variabel. Misalnya di sini kita tambahkan C, di sini kita tambahkan misalnya ini D, ini E, dan ini F. Nah, cara pengerjaannya sama dengan vektor pada R2 atau vektor dalam bidang 2 dimensi. Bagaimana? Ibu jelaskan atau kalian belajar? Sudah itu. Nah, untuk pengurangan vektor pada R3 atau pada ruang dimensi 3 itu kurang lebih sama seperti ini. Nah, kita tinggal kita tambahkan satu variabel di sini, kita tambahkan C, sedangkan di sini kita misalkan ini D, E, dan F. Nah, cara pengerjaannya itu sama dengan vektor pengurangan vektor 2 dimensi. Nah, selanjutnya itu adalah perkalian skala. Nah, itu sudah tadi di sini adalah perkalian skala secara aljabar. Perkalian skala. Nah, secara aljabar, perhatikan skala dengan vektor. Caranya itu kalikan semua unsur pada vektor dengan skala. Misalnya diketahui vektor U, misalnya vektor U. Nah, misalnya vektor U unsurnya itu adalah A, B. Itu pada dimensi R2. Pada vektor R2 atau pada bidang R2. Dan vektor V itu sama dengan A, B, C. Ini itu vektor R3. Nah, dan skalanya itu adalah K. Skalanya, misalkan skalanya itu K. Kemudian maka diperoleh K dikali vektor U. K dikali vektor U itu sama dengan K kali A, K dikali V. Ini adalah contoh vektor R2. Untuk vektor R3 yaitu misalnya K dikali vektor V sama dengan K dikali A, K dikali B, K dikali C. Nah, contoh soalnya diketahui vektor U sama dengan 2 dan 3. Vektor V nya itu sama dengan 4, 3, 2. Dan K nya sama dengan 2. Nah, caranya adalah yang kita cari yang pertama itu adalah U dikali vektor K dikali vektor U. Di sini K dikali vektor U dari itu K dikali A dan K dikali B, di mana A dan B nya di sini adalah 2 dan 3. Dan nilai K nya yaitu 2. Maka 2 dikali 2 dikali 3. Hasilnya 2 dikali 2 itu sama dengan 4 dan 2 dikali 3 itu sama dengan 6. Untuk vektor V nya yaitu vektor V itu sama dengan K nya adalah 2 dan vektor V nya itu A, B, dan C. A, B, dan C nya itu
4, 3, dan 2. Nah, di sini K yang tidak ada 2, maka kita kalikan K 2 dikali 4, 2 dikali 3, 2 dikali 2. Maka vektor V yaitu sama dengan 2 kali 4 6, 2 kali 3 6, 2 kali 2. Sudah paham? Sudah? Oke. Jadi teman-teman, karena waktunya sudah habis, maka pembelajaran kita sudah sampai di sini dulu. Ibu minta kalian tolong belajar kembali materi yang dijelaskan pada hari ini. Dan untuk tugasnya nanti Ibu kirimkan lewat WA group. Dan itu saja. Jadi pembelajaran kita sudah selesai. Kita akhiri dengan doa. Terima kasih.